Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil materi dari kerja kelompok kami dengan judul Standar Penilaian yang beranggotakan saya pribadi, Mulhamah, kemudian ada Cut Rohadatul Aisy, Lydia Anjeliani, dan yang terakhir ada Khaira Elvina. Baik, untuk materinya itu untuk pemateri yang pertama itu akan saya jelaskan oleh saya pribadi sebagai pemateri yang pertama, dan untuk pemateri yang kedua itu ada Lydia Anjeliani, untuk pemateri yang ketiga itu ada Cut Rohadatul Aisy, dan untuk pemateri yang terakhir itu ada Khaira Elvina. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, itu yang saya jelaskan oleh saya pribadi. Yaitu tentang pengertian penilaian. Jadi penilaian ini merupakan hasil belajar oleh peserta didik yang oleh pendidik itu dikumpulkan sebagai informasi ataupun bukti tentang bagaimana pencapaian dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa, baik dalam berbagai kompetensi, baik dari kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya, yang dilakukan itu secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Jadi semuanya itu dinilai. Kemudian ada pendapat dari Merdapi yang beliau itu mengemukakan bahwa penilaian ini merupakan suatu aspek penentu kualitas dari pada pendidikan. Jadi dengan ada penilaian, guru itu dapat memantau kemajuan dari proses belajar siswa, yang kalau misalkan proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik, itu dapat distrukturkan kembali sehingga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ataupun kalau misalkan sudah baik, itu akan ditingkatkan untuk ke proses pembelajaran yang lebih bermutu lagi. Kemudian ada pengertian penilaian dan standar penilaian. Jadi penilaian ini adalah proses mengumpulkan atau menafsirkan berbagai informasi tentang bagaimana tumbuh kembang anak dalam kurun waktu tertentu, misalkan dalam satu semester, itu nantinya akan dilaporkan dalam bentuk rapor. Kemudian penilaian ini dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, artinya selalu dinilai, kemudian menyeluruh dalam semua aspek perkembangannya itu diukur, dinilai. Kemudian penilaian dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan pendekatan otentik. Artinya dalam penilaian itu bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi memang sesuai dengan lapangan, sesuai dengan realita yang ada, sesuai dengan bagaimana dari proses dari perkembangan siswa. Jadi kemudian ada standar penilaian. Jadi standar penilaian ini adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil dari pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya. Jadi penilaian yang dilakukan itu apakah bisa penilaian yang dilakukan itu harus sesuai dengan tahap dari perkembangan anak. Misalkan anaknya itu umur 3 tahun, apakah anak umur 3 tahun itu sudah sampai kepada tahap yang seharusnya bisa tercapai pada usia itu dalam perkembangannya. Kemudian ada fungsi penilaian. Nah, fungsi penilaian ini ada 3. Yang pertama adalah untuk memantau kemajuan belajar anak. Jadi dengan adanya penilaian, guru itu dapat menilai bagaimana kemajuan dari belajar seorang anak, apakah mengalami kemajuan atau stuck sampai di situ, atau mungkin memang tidak mengalami perubahan sama sekali atau kemajuan sama sekali. Kemudian fungsi yang kedua itu memantau hasil belajar anak. Jadi anak dalam proses pembelajaran itu kan misalkan ada hasilnya kayak menulis. Nah, jadi dari hasil belajar anak itu dapat dipantau apakah anak itu sudah berkembang ataupun belum. Kemudian fungsi yang terakhir itu ada perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Jadi dengan adanya penilaian ini, guru itu dapat memantau hasil belajar anak yang kemudian dengan adanya penilaian itu dapat memperbaiki kegiatan belajar anak. Misalkan mungkin anak ini ketika proses belajar dengan metode yang satu tidak bisa berkembang kompetensinya, maka untuk selanjutnya itu akan digunakan metode yang lain. Baik, itu saja presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Anjeliani, NIM 1902-128. Saya akan menjelaskan tujuan penilaian. Tujuan penilaian yang pertama
mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan di PAUD. Yang kedua yaitu menggunakan informasi yang didapatkan sebagai umpan balik dan tindak lanjut kepada pendidik dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran dan melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak. Yang ketiga yaitu memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Yang keempat yaitu memberikan bahan masukan bagi berbagai pihak dalam rangka pembinaan selanjutnya terhadap anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak. Standar penilaian Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pasal 18. Standar penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya. Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup yang pertama yaitu prinsip penilaian. Prinsip penilaian terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip edukatif. Yang kedua, prinsip otentik. Yang ketiga, prinsip objektif. Yang keempat, prinsip akuntabel. Dan yang kelima, prinsip transparan, yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Yang kedua yaitu teknik dan instrumen. Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana yaitu berupa deskripsi capaian perkembangan anak. Yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang ketiga yaitu mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi. Gunanya untuk mencapai standar kompetensi anak. Yang keempat yaitu pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh pendidik PAUD atau guru. Yang kelima yaitu pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi capaian perkembangan anak. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Cut Raudatul Esy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan teknik dan instrumen penilaian dan penilaian proses dan hasil pembelajaran anak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan teknik penilaian. Teknik penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf B sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik pengamatan atau observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan lembar observasi atau catatan deskripsi. Dan yang kedua, percakapan merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan terpimpin maupun bebas. Dan yang ketiga, penugasan merupakan teknik penilaian berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara individu maupun kelompok, serta secara mandiri ataupun didampingi. Dan yang keempat, unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. Dan yang kelima, penilaian hasil karya merupakan teknik penilaian dengan melihat produk yang menghasilkan oleh anak setelah melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, pencatatan anekdot merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba, baik positif maupun negatif.
Dan yang ketujuh, menurut Halimah, portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidik tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen penilaian. Instrumen penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf B terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk 1. Catatan menyeluruh, 2. Catatan anekdot, 3. Rubrik penilaian, dan hasil kemampuan anak. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian proses dan hasil pembelajaran anak. Yang pertama adalah prinsip penilaian. Prinsip penilaian terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip edukatif. Yang kedua, prinsip autentik. Yang ketiga, prinsip objektif. Yang keempat, prinsip akuntabel. Dan yang kelima, prinsip transparan. Dan selanjutnya adalah teknik dan instrumen penilaian. 1. Teknik penilaian sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Dan yang kedua, instrumen penilaian terdiri dari instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik, dan instrumen penilaian hasil kerja anak. Baik, terima kasih. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Elvina dengan NIM 1902137. Saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu yang pertama ada mekanisme penilaian PAUD, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Baiklah, yang pertama ada mekanisme penilaian PAUD. Mekanisme penilaian PAUD terdiri atas menyusun dan menyepakati tahap, teknik dan instrumen penilaian, serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Contohnya itu seperti program pengembangan sosial, emosional, dasar, dan indikatornya itu seperti anak berani mengemukakan pendapatnya sendiri dan keinginannya, seperti itu. Yang kedua itu ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian atau tepatnya asesmen yang dilakukan oleh pendidik PAUD kepada AUD untuk mengetahui perkembangan masing-masing anak guna untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini di sekolah PAUD. Contohnya itu seperti pengumpulan data dan informasi yang terkait langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak sehari-hari. Selanjutnya, ada poin yang ketiga, yaitu pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian merupakan kegiatan yang merumuskan dan mengkomunikasikan hasil penilaian guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, guru itu wajib menginformasikan kepada orang tua setiap semesternya bagaimana sih perkembangan anak di sekolah, apakah anak itu meningkat baik atau menurun, begitu. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan anak ini sangat penting ya untuk dipantau. Jadi guru itu memantau perkembangan dan pertumbuhan anak agar nanti hasilnya itu bisa diberitahukan kepada orang tua. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.